Selamat siang, saya Maisari Putri Bukit dengan NIM D1A019129 dari kelas K Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi buah. Pertama, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian buah. Buah itu adalah bagian dari bunga yang berasal dari bakal buah yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru pada kondisi yang lebih cocok. Dan saya juga akan membahas tentang perkembangan buah. Perkembangan buah dipicu oleh peristiwa fertilisasi. Setelah fertilisasi, bakal biji berkembang menjadi biji dengan embrio, dan bakal buah berkembang menjadi buah. Setelah itu, ada juga perkembangan buah tidak tanpa fertilisasi, yang sering disebut dengan partenokarpi, yaitu dapat dipicu dengan memberikan hormon kepada stigma. Contoh dari perkembangan buah dengan partenokarpi yaitu pisang, nanas, anggur tanpa biji, semangka tanpa biji, dan masih banyak lagi. Dan baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian buah. Yang pertama itu seed itu merupakan biji dari buah, dan yang kedua ini adalah endokap. Endokap ini merupakan lapisan dalam yang menyelimuti biji. Dan yang ketiga mesokap. Mesokap ini adalah jaringan berdaging antara endokap dan eksokap. Dia merupakan daging dari buah, jaringan daging yang ada di buah. Dan yang ketiga yaitu adalah eksokap. Eksokap ini merupakan kulit dari buah. Dan ketiganya ini menyusun perikarp, bagian-bagian bunga yang kadang-kadang tidak gugur, melainkan ikut tumbuh dan tinggal pada buah, biasanya tidak mengubah bentuk dan sifat buah itu. Bagian-bagian bunga yang ada tetap tinggal di buah adalah yang pertama, daun pelindung. Yang daun pelindung itu contohnya itu pada jagung. Jadi ya, daun pelindung pada jagung yaitu yang ini. Dan yang kedua adalah daun-daun kelopak pada terong, yaitu ini daun-daun kelopak pada terong. Yang ketiga adalah tangkai kepala putik pada jagung dan pada jambu. Pada jagung yang disebut dengan tangkai kepala putik yaitu yang ini, dan pada jambu itu yang ini. Dan pada kepala putik pada manggis yaitu yang ini, yang ditanda panah. Ini adalah kepala putik. Secara umum, buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah sejati atau buah sungguh dan buah semu atau buah palsu. Buah sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja, dan karena buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain, maka dinamakan dengan buah telanjang atau fructus nudus. Sedangkan buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang malahan menjadi bagian utama dari buah tersebut. Penggolongan buah semu. Yang pertama, buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari suatu bunga dengan satu bakal buah. Misalnya tangkai bunga pada jambu monyet. Nah, ini contoh dari buah semu tunggal. Mengapa dikatakan buah jambu monyet semu tunggal? Itu karena terkadang itu kita selama ini menganggap bahwa ini adalah buahnya, tapi dalam morfologi buah ini merupakan tangkai bunga pada jambu monyet yang membesar, tangkai bunga yang membesar, dan buah itu sendiri itu yang ini yang disebut dengan buah. Yang kedua, buah semu ganda, yaitu jika dalam satu bunga ada lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain, misalnya buah arbe. Ini contoh dari buah semu ganda, yaitu buah arbe. Yang ketiga adalah buah semu majemuk, yaitu buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tapi seluruhnya ari luar tampak seperti satu buah saja, misalnya buah nangka. Seperti kita nampak pada gambar ini, dia kelihatan seperti satu buah, tapi dia itu banyak, di dalam itu terdapat banyak biji juga banyak. Ini contoh buah semu majemuk. Penggolongan buah sungguh atau buah sejati, yaitu yang pertama
pertama buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal ialah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau lebih, misalnya buah mangga, buah pepaya, dan buah durian. Ini dia contoh dari buah sejati tunggal, itu buah mangga. Yang kedua yaitu buah sejati ganda. Buah sejati ganda yang terjadi dari suatu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain, dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Misalnya cempaka. Itu ya, ini adalah contoh dari buah sejati ganda. Dan yang ketiga adalah buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung bakal buah, tapi setelah menjadi buah tetap berkumpul, sehingga seluruh nampaknya seperti satu buah saja. Misalnya pandan. Ini adalah contohnya. Buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu buah sejati tunggal yang kering, yaitu buah ini bagian luarnya keras dan mengayu seperti kulit yang kering. Buah sejati tunggal yang berdaging itu ialah dinding buahnya menjadi tebal dan berdaging. Dinding buah seringkali dengan jelas dapat dibedakan dalam 3 lapis, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Ya, pada gambar ini kita lihat, ini adalah kulit terluar, ini kulit tengah, dan ini adalah kulit dalam. Buah sejati tunggal yang kering. Buah sejati tunggal yang kering dapat dibedakan lagi dalam, yaitu buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung satu biji. Biasanya buah ini kalau masak tidak pecah. Contoh dari golongan ini yaitu buah padi, buah kurung, buah keras, dan buah keras bersayap. Ini merupakan buah padi, dan ini merupakan buah keras bersayap. Buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak lebih dari satu biji, dan jika masak dapat pecah menjadi beberapa bagian buah, atau pecah sedemikian rupa hingga biji terlepas, dapat meninggalkan buahnya. Yang pertama yaitu buah berbelah. Buah ini mempunyai 2 ruang atau lebih. Tiap ruang berisi satu biji. Mengingat jumlahnya ruangan, jika pecah menjadi beberapa bagian buah berbelah dapat dibedakan lagi dalam: yang pertama buah berbelah 2, buah berbelah 3, buah berbelah 4, buah berbelah banyak. Ini buah berbelah 2. Ini contoh gambar. Di sini ada keterangan gambar buah berbelah 2, berbelah 4, dan buah berbelah banyak. Selanjutnya buah kendaga. Buah ini mempunyai sifat seperti buah berbelah, tetapi tiap bagian buah kemudian pecah lagi, sehingga dengan itu biji dapat terlepas dari biliknya. Menurut jumlah kendaganya, buah ini dapat dibedakan lagi dalam: yang pertama buah kendaga 2, buah berkendaga 3, buah berkendaga 5, buah berkendaga banyak. Ini adalah buah berkendaga 2. Buah ini jika masak pecah menjadi 2 bagian buah, masing-masing pecah lagi dan mengeluarkan satu biji. Contohnya itu Meliococcus bijugatus. Buah berkendaga 3, kalau masak pecah menjadi 3 bagian, masing-masing pecah dan mengeluarkan satu biji, misalnya buah jarak. Buah berkendaga 5, kalau masak pecah menjadi 5 bagian buah, masing-masing dengan satu biji, misalnya buah geranium. Dan pada buah berkendaga banyak, kalau masak pecah menjadi beberapa bagian buah, masing-masing dengan satu biji yang dapat dikeluarkan. Buah kotak. Buah kotak yaitu suatu buah kering sejati tunggal yang mengandung banyak biji, terdiri atas satu atau beberapa daun buah. Jika masak lalu pecah, tetapi kulit buah yang pecah itu sampai lama melekat pada tangkai buah. Buah kotak dapat dibedakan dalam buah bumbung, buah polong, buah lobak, atau polong semu. Buah bumbung ini merupakan contoh buah bumbung.
Buah ini tersusun atas sehelai daun buah, mempunyai satu ruang dengan banyak biji, dan jika masak buah ini pecah menurut salah satu kampuhnya, yaitu contohnya buah biduri. Ini buah polong. Buah ini terbentuk dari satu daun buah dan mempunyai satu ruang atau lebih. Buah ini pecah menurut dua kampuhnya, yaitu kampuh punggung perut dan kampuh punggung. Buah yang demikian terdapat pada jenis tumbuhan suku Popilionaceae, misalnya orok-orok. Berikut ini adalah gambar atau contoh dari buah sejati tunggal yang berdaging, yaitu buah buni, buah mentimun, buah jeruk, buah buah buni, buah mentimun, buah jeruk, buah batu, buah delima, dan buah apel. Buah sejati ganda berasal dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah yang bebas dan kemudian tumbuh menjadi buah sejati. Ini contohnya buah sejati ganda, yaitu buah kurung ganda, lalu buah batu ganda, buah bumbung ganda, dan ini buah buni ganda. Dan buah sejati majemuk itu berasal dari satu bunga majemuk. Setiap bunga mendukung satu bakal buah. Ini dia contohnya buah buni majemuk. Buah batu majemuk. Dan ini buah kurung majemuk. Atau penjelasan yang dapat saya berikan tentang morfologi buah, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua.